Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pertama, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengawali khutbah singkat ini dengan menyebut dua ayat pendek dalam Al-Quran. Tepatnya surat Asy-Syu'ara, surat 26, ayat 88 sampai dengan 89. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang suci atau hati yang bersih. Ayat ini konteksnya adalah kehidupan setelah mati para jamaah sekalian. Nanti kalau kita sudah mati, kemudian kita pindah ke negeri akhirat, harta tidak bisa membantu, anak tidak bisa membantu. Kecuali harta yang sudah dijariahkan. Kecuali lagi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu berdasarkan hadis sahih, Rasul bersabda, Idza mata bnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak cucu Adam sudah mati, seluruh amalnya terputus, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekahun jariyatun, sedekah jariah yang tadi itu, masih bisa membantu. 2, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu, kita mendapatkan ilmu, kemudian kita bisa mengamalkannya. Yang ketiga, wawalatun solihun yada'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Selebihnya tidak bisa membantu. Yang membantu dalam kehidupan kita di akhirat adalah illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang menuju Allah dengan membawa hati yang suci. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bicara mensucikan, itu pertama adalah mensucikan pribadi. Nabi mengatakan ibda binafsihi, mulailah dari dirimu sendiri. Bagaimana mensucikan pribadi kita? Dalil yang mewakili misalnya surat Asy-Syam, surat 91 ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita ini mensucikan diri itu dalam bentuk taat dalam menjalankan perintah, taat dalam meninggalkan larangan. Kalau kita mensucikan diri itu, maka kita menjadi orang yang beruntung. Kalau kita mengotori diri dengan banyak menumpuk dosa, kita menjadi orang yang merugi. Kemudian di mana tempat mensucikan diri itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 108. Tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri itu adalah masjid. Allah berfirman, bihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri? Karena orang yang mensucikan diri itu dia mendekati sifatnya Allah. Allah itu maha suci, kita yakin itu. Tetapi kalau ada orang yang ingin mensucikan diri, berarti dia mendekati sifatnya Allah. Bukan menyamai, mendekati sifatnya Allah. Maka dia dicintai oleh Allah. Contoh yang kedua, misalnya, Allah itu tidak makan, tidak minum. Kalau ada orang berpuasa, ini mendekati. Mau lapar. Allah itu tidak tidur. Kalau ada orang bangun tengah malam itu mendekati sifatnya Allah. Allah itu maha memberi. Siapapun diberi. Orang kafir bahkan diberi. Orang fasik, musyrik, memusuhi Islam, tetap dikasih. Kalau ada orang suka memberi, dermawan, maka dia mendekati sifat-sifat Allah itu, maka dia akan dicintai oleh Allah. Itu yang disebut dalam salah satu riwayat Nabi mengatakan, tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Yaitu tadi, Allah maha suci, kita mendekati. Allah tidak tidur, kita mendekati. Allah maha memberi, kita menjadi dermawan. Itu adalah proses mendekati sifatnya Allah, kemudian kita menyukai sifat itu, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mensucikan diri tempatnya di masjid. Paling efektif. Lalu amalan apa mensucikan diri di masjid itu? Di dalam surat Al-A'la kita sering mendengar, qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Sama artinya. Dengan apa? Wa dzakarasma rabbih. Yang pertama dengan berzikir menyebut nama Tuhannya. Banyak berzikir di masjid. Yang kedua, fasalla, sholat. Jadi mensucikan diri itu tempatnya paling efektif di masjid. Kemudian amalannya adalah banyak berzikir dan sholat. Kenapa sholat? Nabi pernah bersabda di depan para sahabat. Kata Nabi, wahai sahabatku, kalau seandainya di depan pintu rumah kalian itu ada sungai deras jernih yang mengalir, sementara kalian mandi di situ sehari 5 kali, bagaimana menurut pendapatmu? Para sahabat mengatakan, pasti badan kami akan bersih ya Rasulullah. Itulah perumpamaan sholat. Kalau mandi fisiknya yang bersih, tapi kalau sholat 5 waktu, apalagi berjamaah di masjid, maka yang dibersihkan adalah hatinya. Allah mensucikan hatinya.
Itulah cara secara pribadi kita mensucikan diri secara personal. Kemudian naik para jamaah sekalian 1 digit. Setelah kita mensucikan diri, kita mensucikan keluarga kita. Ayat yang saya baca itu sebetulnya khitabnya, tujuannya lebih banyak kepada suami. Kita ini para jamaah sekalian yang sholat Jumat hari ini. Karena kita mendapatkan beban yang berat di kedua pundak kita. Allah mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu terjemah bebasnya, suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Oleh karena itu yang menentukan visi besar keluarga kita itu suami. Kalau dibalik bisa rusak. Istri membantu visi yang sudah kita tetapkan. Mau dibawa kemana keluarga kita? Istri membantu. Makanya beban istri kita itu ada dalam kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah tempat pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Tapi visi sudah ditentukan oleh suaminya. Sehingga ada ayat di dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6, itu pelaksananya nggak bisa sendiri, harus kolektif suami istri. Kalau suami saja berat, apalagi istri saja. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, suami, dan keluargamu, istri dan anak-anak, jangan sampai ada yang terpeleset masuk ke dalam neraka. Ini bukan main ini, nggak mudah ini para jamaah sekalian. Jadi mensucikan keluarga itu adalah semangat bagaimana tidak ada satupun keluarga kita yang terpeleset masuk ke dalam api neraka. Para jamaah sekalian, saya mau cerita. Waktu anak saya masih 3, itu yang nomor 3 ini aktif para jamaah sekalian. Saya menyalakan obat nyamuk. Waktu itu obat nyamuk bakar, cap zebra itu. Saya taruh di samping saya, mau saya taruh di kamar. Anak ini bulet, lari-lari mengelilingi saya itu. Akhirnya telapak kaki kirinya itu menginjak obat nyamuk ini. Itu semalam menangis nggak tidur para jamaah sekalian. Dikasih minyak tawon masih nangis. Dikasih odol waktu itu biar dingin nangis. Umiknya juga nangis, saya juga nggak tega nangis itu. Kayak masih kecil. Saya lalu bayangkan para jamaah sekalian, bagaimana mungkin orang tua itu mampu bertahan menyaksikan anaknya dibakar di dalam api neraka. Wong nginjak obat nyamuk saja, orang tua nggak tahan melihat anak itu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mensucikan keluarga itu sebuah keharusan dan butuh mujahadah supaya anak-anak kita, keluarga kita semua selamat dalam api, tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Karena ini nggak mudah para jamaah sekalian. Bahkan Allah memberi contoh, bahkan ada anaknya seorang nabi yang tidak ikut masuk surga kepada ayahnya, bahkan seorang nabi. Itu diceritakan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Dalam surah Ali Imran ayat 33, Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Nabi Adam tidak disebut dengan keluarganya para jamaah sekalian. Nabi Nuh tidak disebut. Kenapa? Anaknya Nabi Adam itu ada yang menjadi pembunuh. Qabil membunuh Habil. Tidak ikut satu keluarga ini. Nabi Nuh
Begitu semua umatnya naik ke dalam kapal, anaknya malah lari. Wahai anakku, naiklah ke dalam kapal. Tidak, wahai ayahku, aku akan naik di atas bukit. Istri Nabi Nuh balik kanan, tidak mengikuti suaminya, mengikuti anaknya. Dua-duanya tenggelam, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Padahal bapaknya seorang nabi. Betapa beratnya mensucikan keluarga, sampai contohnya dalam Al-Quran seperti ini. Nabi Ibrahim disebut wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim masuk. Wa ala Imrona, keluarga Imron. Imron itu ulama Bani Israel, bukan nabi, bukan rasul. Istrinya soleh, solihah, punya anak namanya Maryam, disucikan Allah. Maryam punya anak Nabi Isa, disucikan Allah. Kenapa? Karena suaminya Imron itu cara mendidik istrinya, mendidik dengan benar, bahkan namanya menjadi nama surah. Surah Ali Imron, artinya keluarga Imron. Juga ada namanya Luqman, juga benar dalam mendidik keluarganya, maka menjadi nama surat, yaitu surat Luqman. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa indikator? Apa ukurannya kita ini berhasil itu? Kalau orang di kampung saya mengatakan berhasil itu begini, Bapak berhasil nggih. Jenengan secara ekonomi berhasil. Nggih pun nggak ada griya, nggak ada mobil kiyambak. Anak-anak panjenengan 5 semuanya sarjana. Bahkan jodohnya tepak-tepak. Sekarang punya rumah sendiri-sendiri. Bahkan punya mobil sendiri-sendiri. Jenengan sukses, Pak. Apakah ini dikatakan sukses? Sukses. Saya mengatakan itu sukses. Tapi sukses itu jangan dibatasi hanya dalam kehidupan di dunia. Maka indikator keberhasilan seseorang mensucikan keluarganya itu dituntun oleh Allah kita dalam surat Ar-Ra'd. Surat 13. Kalau kita baca mulai ayat 23, Allah berfirman, Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu, waman salaha min abaihim, beserta bapaknya dulu masuk surga. 2, waswajihim, istrinya. 3, wazurriyatihim, anak cucunya. Ini yang saya maksud, indikator keberhasilan ayah, orang tua, bapak dalam mensucikan keluarga itu bukan sukses di dunia saja. Jangan dibatasi di sini. Tapi indikator keberhasilan kita mensucikan keluarga adalah bahwa ayahnya, istrinya, ibunya, dan anaknya bersama-sama masuk ke dalam surga. Ayat itu kalau dilanjutkan indah sekali para jamaah sekalian. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Kemudian ketemu rombongan kita, insya Allah. Ketemu Pak, di depan pintu surga. Malaikat ini mengucapkan salam bersama-sama. Salamun alaikum. Selamat ya bagi kamu, sekeluarga yang rombongan masuk surga ini. Bima sobartum. Ini berkat kesabaran kalian. Kesabaran dalam apa? Mujahadah dalam mensucikan keluarga itu. Lalu malaikat mengatakan, fani ma'ubadar. Maka nikmati tempat ini. Yaitu kembali kepada ayat Jannatu Adnin. Nikmati tempat ini. Yaitu surga Aden. Kalian masuk bersama-sama dan menikmati tempat ini. Inilah indikator bahwa kita berhasil mensucikan keluarga kita setelah kita mensucikan pribadi kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah.
Allazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita berhasil, para jamaah sekalian, berhasil pertama mensucikan pribadi kita, yang kedua berhasil mensucikan keluarga. Karena di luar sana, para jamaah sekalian, banyak orang yang gagal mensucikan keluarganya. Anak-anaknya gagal untuk menjadi anak yang soleh. Banyak yang gagal juga mendidik istrinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah untuk mensucikan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Mari kita tutup dengan doa. Khutbah singkat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sarri wa dhair. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.